Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nikmat iman yang Allah karuniakan walaupun kita mungkin punya banyak kesibukan, dalam keadaan sakit tapi tetap hadir di masjid ini, datang dari jauh. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid ini menjadi sebab disehatkanlah insyaallah, dimudahkanlah segala urusan, dimurahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ahmad meriwayatkan dari sanadnya dari Abdurrahman bin Auf, Nabi Allah berkata, jadi suatu ketika Pak, Rasulullah ini sholat di sebuah ruangan, tetapi sujud sangat lama sehingga Abdurrahman bin Auf mengkhawatirkan kondisi Rasulullah. Kok bisa sujud selama itu gitu. Karena khawatir Rasulullah meninggal, itu yang dikhawatirkan oleh Abdurrahman bin Auf, Pak. Kok sujudnya lama betul. Maka Abdurrahman bin Auf duduklah di ruangan itu di samping Rasulullah yang sedang sujud. Kemudian Rasulullah akhirnya menegakkan kepalanya dan dia terkejut, siapa di samping aku ini? Artinya kondisi gelap lah Pak waktu itu. Nah, karena memang pada masa itu kan penerangan memang kurang lah Pak ya. Jadi kata Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman ya Rasulullah, ada apa denganmu Abdurrahman? Aku mengkhawatirkan dirimu ya Rasulullah, kenapa engkau sujud sangat lama sekali? Itu yang membuat aku menghampiri ke sini dan ingin tahu apakah masih terdengar nafas Rasulullah itu. Begitulah cintanya ya Pak ya kepada Rasulullah. Sahabat sangat-sangat mencintai Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, aku sangat bahagia sekali, makanya aku sujud bersyukur kepada Allah. Karena malaikat Jibril memberi kabar kepadaku. Allah bertanya kepadamu ya Rasulullah, apa yang kau inginkan untuk umatmu? Kemudian aku tidak menginginkan apa-apa ya Allah. Coba engkau katakan apa yang kau inginkan untuk umatmu. Tetap Rasulullah jawab, keridhaanmu saja ya Allah. Maka kata Allah, siapapun yang bersolawat kepadamu, maka rahmatku berhak untuknya. Siapa mengucapkan salam kepadamu, maka aku akan mengucapkan kesejahteraan kepadanya. Makanya kita selalu Pak ya solawat beriring salam. Ternyata di dalam hadis riwayat Haisami juz 2 halaman 287 ini hadis sahih. Jadi kita bersolawat itu bukan sepele ternyata di sisi Allah, karena menguntungkan diri kita sendiri Pak. Dicurahkan rahmat, kalau mengucapkan salam diberikan kesejahteraan. Nah jadi Pak, kalau untuk keutamaan solawat ini beberapa ulama menukilkan, kita ambil seperti apa yang ditulis oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani. Tidak mungkin seorang ulama berbohong. Cuman kadang kan orang banyak kalau misalnya tidak ada dalil itu bid'ah. Sehingga betul kata Rasulullah tuh, kalau kita lihat dalam kitab Ibnu Katsir menerangkan tentang hari kiamat, bahwa salah satu tanda hari kiamat itu ulama masa sekarang akan menghinakan ulama masa lalu. Nah, itu yang terbukti ya Pak. Jadi banyak pendapat ulama di masa lalu itu dimentahkan jadinya.
Jadi di sini Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini Pak, dalam kitab Afdolus Sholawat As-Sayyidis Sadat, dia menceritakan ada seorang ibu yang datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Kemudian ibu ini menceritakan, aku sudah lama kehilangan anak perempuanku Syekh. Aku sangat ingin sekali bertemu dengannya walau di dalam mimpi. Apakah ada amalan untuk bisa aku berjumpa dengan putriku itu? Kata Syekh Hasan Al-Basri, ini ijtihadku sendiri. Nanti habis sholat isya, ibu coba sholat sunat 4 rakaat. Karena dasar ulama ini, Bu, Rasulullah kan setiap ada masalah sholat sunat, Pak. Dan itu tidak ditentukan waktunya kapan saja. Pokok asal ada masalah, sholat. Dan terbukti apa kata Dr. Alexis Carrel, umat Islam ini punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji secara medis, yaitu di saat mereka melaksanakan sholat. Itu dokter peraih hadiah Nobel tuh Pak, bukan orang Islam yang ngomong itu. Kalau orang Islam ngomong tuh dibilang orang pandai-pandai dia tuh, supaya hebat bentuk agama ini. Syukur enggak orang Islam yang ngomong tuh Pak kan. Jadi setelah kau nanti sholat sunat 4 rakaat, rakaat yang pertama setelah kau membaca Al-Fatihah, kau baca surat At-Takasur. Kemudian setelah itu kau baca di rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Kemudian sebelum kau tidur, kau bersolawatlah sebanyak-banyaknya sampai kau tertidur. Niatnya kan udah jelas, dia mau ketemu anaknya di dalam mimpi. Solawatlah dia, Bu. Rupanya malang Pak yang ditengok ibu nih, ternyata anaknya dalam keadaan disiksa. Tangannya dirantai, kakinya dibelenggu. Pokoknya pedihlah dia melihat keadaan anaknya di alam kubur itu, siksaan di alam kubur itu. Besoknya pergi dia ke tempat Syekh Hasan Al-Basri. Malang betul nasib aku, ternyata anak aku sedang dalam keadaan disiksa, tangannya dibelenggu, kakinya diikat. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Basri, coba ibu bantulah dengan sedekah. Nah inilah perkataan ulama, ternyata sedekah itu juga bisa membantu, diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Ini menurut Syekh Hasan Al-Basri. Coba bantu dengan sedekah, mana tahu Allah akan mengampuni dosa anak ibu nanti. Setelah ibu itu pulang, malamnya Syekh Hasan Al-Basri pula yang bermimpi Pak. Dia melihat ada seorang wanita di atas ranjang yang sangat mewah. Ada mahkotanya, indah. Jadi Syekh Hasan Al-Basri menganggap bahwa ini orang pilihan, makanya dia mendapatkan tempat yang baik. Kemudian perempuan itu menyapa Syekh Hasan Al-Basri, wahai Syekh, apakah kau mengenalku? Syekh Hasan Al-Basri mengatakan, tidak, aku tidak mengenalmu. Akulah anak perempuan seorang ibu yang datang bertanya kepadamu untuk menjumpaiku. Terkejut Syekh Hasan Al-Basri, lah ibu kamu ceritanya beda. Kamu dalam keadaan disiksa, dirantai, diikat, tapi ternyata kamu dalam keadaan baik-baik saja. Betul apa yang diceritakan ibuku. Tetapi seorang soleh melewati kubur-kubur kami, kemudian dia menghadiahkan solawat kepada kami. Jadi kami yang dalam kubur saat ini terbebaskan dari siksa karena solawat yang dia berikan kepada kami. Ternyata solawat dari seorang orang soleh itu Pak berpengaruh besar kepada penghuni kubur. Nah jadi dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ismail ini menandakan bahwa solawat itu menguntungkan sekali apabila diamalkan. Sangat sayang sekali umat Islam yang punya kesempatan kurang bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Pak, ulama hadis kelahiran Kufah Sufyan Ats-Tsauri, tidak mungkin juga seorang ulama berbohong Pak. Jadi apa kata Sufyan Ats-Tsauri, ketika aku sedang tawaf,
Dia gagal fokus menengok seorang laki-laki di sepanjang putaran tawaf itu bersolawat. Tidak ada doa lain, Pak. Sementara kita diajarkan Rabbana atina lewat rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, banyak doa-doa lain. Dia tidak, betul-betul solawat aja dia. Selama berkeliling itu dia solawat. Nah, maksud Syekh Sufyan Al-Thawri ini mungkin dia tidak tahu ini ya. Jadi dipanggil mau diajar gitu, Pak. Banyak doa-doa lain, tapi aku perhatikan kau dari tadi solawat aja. Kenapa kau tidak ada membaca doa-doa lain? Kedudukan Syekh Sufyan Al-Thawri ini samalah macam Ustadz Somad lah, Pak. Terkenal lah, orang kenal lah sama dia. Apa kata anak muda ini? Kalau bukan kau orang langka di negeri ini, tidak mungkin aku akan memberitahukan hal ini kepadamu, kata anak muda ini. Apa yang kau alami? Jadi dirahasiakan ya, Pak. Karena kalau cerita macam ini kan salah-salah sampai, Pak, dibilang orang sesat kita nanti, Pak. Jadi dari dulu tuh seperti itu, dirahasiakan aja tuh, Pak. Kemudian dia ceritakanlah, aku sebetulnya berangkat haji ini bersama bapak aku. Cuman di perjalanan bapak aku meninggal. Dan yang aku takutkan itu, waktu bapak aku tuh meninggal, mukanya menghitam. Jadi saking malunya aku sependek gak ditengok orang, aku tutup muka bapak aku tuh. Tak taunya tidak lama kemudian aku melihat wajah bapak aku putih kembali. Di situ aku terheran-heran, kenapa bapak aku hitam mendadak jadi putih. Jadi kata Rasulullah, siapapun yang bermimpi bertemu dengan aku adalah hak benar, karena iblis tidak bisa menyerupai aku. Jadi aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Memang bapak kau ini ada kejahatannya di masa lalu, tetapi ada satu kelebihan bapak kau ini yang tidak pernah tidak bersolawat kepadaku. Dia selalu bersolawat kepadaku sehingga aku berhak memberikan syafaat kepadanya, berkah dari solawat itu. Jadi kalau kita lihat Allah pun memerintahkan, setiap sebelum orang azan selalu kita diingatkan. Kadang orang baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatkanlah dan ucaplah salam kepadanya. Jadi memang itu perintah Allah, bukan Rasulullah GR tidak tentu arah aja. Kalian solawatlah untuk aku. Masa nak mau kalian mengucapkan salat? Bukan, Allah yang menyuruh. Makanya sahabat nanya, bagaimana kami bersolawat kepada Rasulullah. Nah ini yang disaksikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa Rasulullah begitu lama sujud? Ternyata Rasulullah gembira. Siapapun yang bersolawat dan mengucapkan salam akan mendapatkan rahmat dan kesejahteraan dari Allah. Kemudian, Pak, di situ juga kita tahu ternyata sujud syukur ini bisa kapan saja, Pak. Asal ada nikmat, sujud syukur. Mungkin orang bilang sujud syukur itu waktu-waktu tertentu ya. Rupa tidak, setiap kali bersyukur pun kita boleh sujud syukur. Nah ini lagi membuktikan dalam kitab Majma'us Zawaid juz 2 halaman 289, Tabrani meriwayatkan beserta sanadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu, kata Ibnu Umar, kalau dia berpas-pasan dengan orang yang mengidap penyakit kronis, nanti beliau akan turun kemudian bersujud, Pak, bersyukur kepada Allah penyakit itu tidak menimpa beliau. Jadi bayangkan, Pak ya, jadi ketemu orang yang lebih parah sakitnya, dia langsung bersujud, bersyukur kepada Allah beliau tidak terkena penyakit itu. Begitu juga dengan Umar bin Khattab, akhirnya ngamalkan juga, Pak. Setiap kali Anda melihat orang yang berpenyakit kronis, beliau sujud, bukan ngejek maksudnya ya, Pak ya. Maksudnya kita tidak mendapatkan penyakit separah itu. Dan supaya kita itu, Bu ya, bisa tahu penyakit kita ini kadang belum seberapa daripada penderitaan orang lain. Cuman aneh kita ini itulah, Pak. Tiap penyakit macam kita lah yang paling parah di atas muka bumi. Kadang tidak mau kalah, Pak. Kalau udah tua-tua nih, kalau duduk saya takut, Pak, duduk sama orang tua kalau habis ceramah tuh, bertanding sakit dia, Pak. Nggak mau kalah, Pak. Ini berobat ke Malaka, ini ke Singapura, tanding sakit, ya kita lah sakit negara nanti, Pak. Karena informasi negatif ini 3 kali aja masuk ke badan kita nih, Pak. Sakit kita dibuatnya, Pak.
Jadi asal nak terasa kita gejala macam bapak tuh, tangan saya itu kesemutan, kebas-kebas, rupanya pas dicek, pas tangan kita kebas-kebas padahal salah tidur pak, bangkit takut pak, terpikir kata-kata bapak tuh jadinya, bangkit takut jadinya bu, yang lain-lain kena nanti dia. Jadi kita itu dianjurkan kalau melihat orang lebih parah daripada kita seharusnya bersyukur tidak separah orang itu. Jadi kalau dulu ingat saya bu, kalau orang-orang tua suka mengeluh, dibawa anaknya ke rumah sakit. Disitulah baru tahu pak, banyak orang lebih fatal penyakitnya bisa senyum, bisa santai. Kita kadang anak belum datang waktu lebaran, bagus-bagus saja ibu nih jalannya pak. Nampak mobil anak atau sakit aja kaki, mana sakit betul kaki mama nih ha. Boleh minta perhatian bu, tapi hati-hati nanti dibawa anak ke dokter salah suntik dokter nanti. Kadang itulah pak, acting itu bahaya juga tuh pak. Karena itu bahayalah pokoknya. Kenapa saya katakan bahaya? Nih buktinya ibu ya. Waktu itu Umar bin Khattab bertemu dengan orang yang mendapatkan cobaan penyakitnya banyak pak, kusta, buta, tuli, bisu. Jadi udah komplit nih pak ya, komplikasi betul nih. Dijauhi orang udah jelas tuh penyakit kusta, buta lagi, tuli lagi, bisu lagi bu, lengkap penderitaannya. Kata Umar bin Khattab apa? Kalian ada ndak melihat nikmat Allah di dalam diri orang ini? Semuanya mengatakan ndak ada nikmat untuk ini. Habis nih, udah penyakit kusta, buta, tuli, bisu pula lagi. Sekarang coba kalian tanya sama dia, ada ndak nikmat Allah kepada? Jawabannya apa pak? Ada. Kencing aku masih aman. Sepele pak kan bentuknya. Coba lah pak, badan kita sehat, kencing ndak bisa bu, ndak ngeri pak ya. Udah pergi bolak-balik tuh cek darah apa segala macam, ada batu ndak di situ, tanggung cemasnya itu. Jadi dia hal sepele yang itu membuat dia bersyukur. Kencing aku masih lancar, buang air besar aku masih lancar. Tuh bu ya, bayangkan tuh, masih ada nikmat yang dia pandang di dalam diri dia yang sakit parah itu. Jadi kalau kita belajar lagi bu, sahabat Rasulullah yang terakhir tua meninggal, Abu Kilabah Al-Jurmi, persis sama penyakitnya nih pak. Tangan puntung, kaki puntung, mata buta, sendirian tinggal. Dia tidak tahu bahwa anaknya sudah meninggal pak, diterkam binatang. Tapi yang keluar dari mulutnya, yang didengar orang apa bu? Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka. Ya Allah, ilhamkan ke dalam diriku untuk mensyukuri nikmatmu. Jadi kata orang yang menyelamatkan dia itu, apa juga yang bapak syukuri lagi nih pak, udah macam ini hidup bapak. Lisanku yang masih bisa berzikir menyebut nama Allah, itu yang disyukuri dia pak. Ini kadang kita itu bu ya, sampai ada istri tidak tahan, dia lagi nengok suami sakit, matilah bang lagi bang, udah ikhlas aku bang. Ya tidak bisa lah dia jalan-jalan pak, udah 3 tahun lah tidak jalan, ikhlas aku bang, tidak menangis aku bang, ridho gua. Jadi kadang maksudnya beda, bukan lapang dada sebetulnya pak, kesal tidak bisa jalan jadi ya. Jadi sakit wajar memang kita itu berduka. Tapi ingat, dari hadis ini kita disuruh mencari kesyukuran di balik sebuah musibah pak. Pasti ketemu, pasti lapang jiwa kita ya pak. Kalau kita ketemu bu ya, dalam penyakit dihapuskan dosa-dosa dengan syarat tidak mengeluh. Ini pantang ditanya orang, cerungut muka nampak bu, entahlah tak kemana lagi berobatnya, sakit kepala di 3 hari dah. Kan ada saya buat di status saya tuh, tanya obat lagi kepala yang bagus, sampai buat status pak nanya obat tuh. Jadi kadang kita ini aneh bu, kita orang sholat, kita yakin berserah diri kepada Allah, tapi tidak bisa menikmati segala apa yang Allah timpakan kepada kita, baik berupa kesenangan ataupun penyakit. Orang banyak menganggap bahwa kita bersyukur kalau kita dikasih harta. Kadang Allah ini bisa menyiksa kita lewat kenikmatan pak. Cirinya apa bu? Makin bertambah nikmat, makin bertambah keresahan. Nah itulah tuh pak, berarti Allah sudah menyiksa kita dengan kenikmatan. Orang miskin kumpul, dia ketawa-ketawa bu ya,
Kita kayak anak di Australia, di Amerika, di Belanda, apa guna Pak? Tengok kawan hidup susah, ketawa sama istri sama anak, kumpul terus Pak kan. Tapi kalau ada anak bapak luar negeri janganlah terkecil hati. Cuman lah rasakanlah sama bapak, itulah kadang kan. Biarlah ini kadang itu ingat Bapak Ibu waktu Pak Habibie diwawancara, itulah penyesalan terbesar dia. Punya anak hebat-hebat tapi di masa tuanya dia hanya tinggal sendirian. Itu Pak. Jadi saya salut. Saya tonton tuh apa yang dikatakan Pak Habibie. Dulunya kita mungkin bangga Pak. Sama seperti kata Pak Yusril Iza Mahendra. Saya ketika dipanggil Pak Harto setelah dia tidak jadi presiden, bayangkan dia hanya sendirian di dalam rumah, di luar satu ajudan. Tidak ada yang menemani di masa tua. Jadi memang itulah Pak ya, kita ini kadang menganggap bahwa kenikmatan itu kalau anak begini, kalau anak begitu, anak begini. Jadi bisa jadi kadang Allah menyiksa kita lewat kenikmatan, bisa jadi Allah memberikan kita kebahagiaan di dalam penderitaan. Contoh nih Pak, saya setiap Sabtu zuhur mengisi di lembaga permasyarakatan. Saya paling suka tuh Pak, habis nanti ceramah saya ajak orang-orang pejabat dulu yang dibukakan pintu mobil Pak ya, dihormati orang. Sampai dalam tuh Pak, lebih bersih wajah mereka, lebih tenang jiwanya Pak. Apa kata mereka itu? Ada satu kenikmatan yang tidak akan bisa kita peroleh di luar. Di dalam ini lebih tenang, ibadah lebih tenang. Memang walaupun kebebasan itu lebih bagus katanya. Cuman kadang-kadang kenapa Allah kasih kita coba ini? Anak langsung menyingkir, ada yang istri minta cerai, dengar hukuman suami sekian belas tahun, tapi ada kenikmatan yang berbeda. Ada lagi saya tanya sama orang yang makan uang haram, yang pernah habiskan main judi ikan di MP itu Pak, itu dalam 1 bulan bisa mengambilkan 1,7 miliar dia duduk sana aja. Tapi katanya saya sekarang susah Ustaz, bisa ngasih anak saya lebaran kemarin saya jualan di dalamnya, dapatlah saya kasih anak saya 150.000, emak saya 300, tapi lain bangganya. Coba tuh Pak, berkah uangnya itu. Jadi tidak selamanya sakit itu musibah ternyata Pak. Bapak ibu sakit pun kadang bagus juga. Kadang bapak ini kan makin tua kan menjadi kelakuannya Bu. Dikasih Allah lah sakit supaya dia nak macam-macam lagi Pak. Kadang lain Pak cerita atuk-atuk ini kalau duduk Bu. Saya malas bilangnya sama ibu, nanti marah lah ibu, nanti ke bapak tidak boleh lah duduk masjid lagi. Nah kemudian Pak, ini lihat Rasulullah memperlakukan orang. Makanya kata para ulama Pak, kalau kita berterima kasih kepada manusia, bersyukur kepada manusia, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah. Ada peminta-minta datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih dia kurma 1. Begitu dikasih kurma dicampakkan sama peminta-minta nih Pak. Berarti dia tidak bersyukur Pak dikasih. Pergi dia, dibiarkan aja oleh Rasulullah Bu. Jadi itulah Pak ya, kadang orang Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong Pak. Jadi kalau ada bapak nengok orang susah aja Pak, tidak mungkin Allah nganiaya dia. Ada yang kena di diri dia nih Pak, walaupun dia orang rajin sholat, tapi banyak betul musibah menimpa dia. Takutnya itu dia tidak sadar dia sombong Pak. Kadang kita nyuruh orang di masjid, bapak ini susah Pak, kalau memang tidak ada kerja bapak ansur-ansurlah cat masjid ini, nanti saya berikan cat. Saya bukan masalah duit nih ya Pak ya. Itu orang sombong tuh Pak, udah susah, nak masalah duit lah katanya, tambah susah hidupnya Pak. Kita tuh jadi aja loh orang bersyukur Pak. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu, udah serapi ini saya ke masjid Bu, ada atuk-atuk Pak, Ustaz saya terniat ngasih Ustaz duit 15.000 Ustaz, 15.000 rupiah Pak. Alhamdulillah, makasih banyak tuh, saya sehat ya tuh. Senang gak dia tuh? Sempat saya gitu kan, saya pantas ngasih atuk itu 15.000, 150 untuk atuk. Itu berdosa saya tuh Pak. Jadi kalau kita susah tuh jangan sombong lagi, terima aja lah kebaikan orang. Pak saya curiga deh ketawa bapak, macam ada. Lah kalau ada berubah lah ya Pak ya.
Kemudian peminta-minta yang satu lagi nih Pak, begitu dikasih Rasulullah, diangkatnya kurma itu Bu. Alhamdulillah ya Allah, kurma pemberian Rasulullah akan kusimpan, tidak akan aku makan selama-lamanya. Kata Rasulullah, kasih dia 40 dirham. Itu Pak. Jadi kalau kita bersyukur tuh Pak, memang ditambah Allah nikmat kita Pak. Dikasih orang bersyukur, kita bertambah nikmat kita. Kami Ustadz nih Bu, banyak terimpit rezeki gara-gara itulah tuh Bu. Dikasih orang amplop, terceritakan sama orang, parah pengurus segitu. Dah diundang orang besok lagi Pak. Sempat macam itu Bu, habis lebaran nih Bu, anda ada Bu, orang undang, pas masuk undangan tadi Pak, tak tanggung bahagia Pak. Bapak yakinlah, nih mau habis lebaran nih Bu, undang Ustadz siapapun, tak ada yang berhalangan nih Pak. Duit dah habis Pak. Nah, saya bercanda ya Bu ya. Iya Kak, banyak kami Ustaz kena kan gara-gara itu tuh Pak. Berapa masjid tuh? Parah betul. Itu saya aja sering Bu, masih macam itu tuh. Kadang bolak-balik iman ya Bu. Saya tidak mau nanya lagi tuh. Terserah aja lah. Langsung kena uji Pak. Betul-betul terserah orang ngasihnya Pak. Jadi kadang memang ini masih bolak-balik nih. Cuman saya dapat pukulan hebat dari Bu. Begitu saya buka YouTube, ada seorang guru di Cikawung, nama kampungnya itu Pak. Satu-satunya guru yang bersedia mengajar di desa itu. Cuman satu gurunya. 12 tahun dia ngajar Bu. Jarak rumahnya ke sekolah itu 1,5 jam Pak. Kadang putus rantai, malam dia sampai di sekolah, tidur dia di sekolah tuh Pak. Tapi ikhlas dia. Tuh pikir itu pukulan untuk saya, seolah-olah Allah ngajar saya Bu. Tengok kau tuh macam itu hidupnya, honor 300-400 ribu sebelum bersyukur. Kalian sekali ceramah sekian, tapi janganlah teskan ke saya ya Pak. Jadi itulah ya Bu ya, kita ini disuruh Allah itu bersyukur. Kadang kita mungkin udah dikasih Allah rezeki banyak, kadang masih ada yang hitung-hitungan gitu Pak ya. Masih sulit berhitung-hitung betul kita nih. Kalau untuk memberi itu berhitung betul. Kadang Pak, orang sering dengar pengajian ini, jangan Ibu kira ndak pelit juga Bu. Karena kita ndak tahu aja nih Pak. Kadang parah-parah Bu ya. Gojek balik 2.000 ditunggunya Bu. Udah payah orang tuh dah mencari-cari duit 2.000 ditunggunya Pak. Jadi kadang kita nih sholat udah rajin memang, cuman bakhil itu kan pembawaan tuh Pak. Awet tuh biasanya tuh. Dan itu beberapa terbukti Bu. Mungkin kalau saya sempat cerita sama Bapak, banyak yang Bapak buka kan itu. Tapi tidak usah lah Pak, Bapak rahasiakan aja lah tuh. Ibu-ibu juga, saya dulu tahunya apa Bu ya, ada tukang jahit menyewa di depan rumah ibu-ibu yang sangat aktif majelis taklim Pak. Pas saya ke tukang jahit itu nampak saya sup berbuih. Saya bilang, mubazir Bapak nih Pak, sup nak pemakan. Itulah kerja ibu ajah belakang nih Ustaz. Udah basi dibungkuskannya untuk saya. Itulah kerja dia dari dulu katanya. Saya terima aja Ustaz, nanti saya buang. Itulah kelakuannya. Itu rajin sholat tuh Pak. Rajin ke majelis taklim. Jadi Bu ya, kadang petunjuk tuh memang hak Allah Pak. Mau 1000 kali pun kita dengar ceramah Bu ya, kalau memang kita tidak berusaha membuka hati kita nih, tidak juga mau Pak, tidak juga mempan. Rajin pengajian mau gimana pun, kemana pergi kita ngaji, kalau memang tidak mau berubah tuh Pak, tidak bisa Pak. Jadi memang kadang Bu harus dipaksa diri kita ini, harus dipaksa dia untuk berbuat baik. Setelah itu kita dapat keajaiban dari kebaikan yang kita lakukan, baru kita bisa ikhlas. Kalau tidak dimulai-mulai kan susah. Ada ibu-ibu dulu Bu ya, dicuri anak-anak mangganya, demam dia 3 hari Bu. Kalau minta baik-baik dia pasti saya kasih Ustaz. Tanda tidak dapat tuh lah maka dicuri anak-anak. Kalau tidak pasti dia minta orang baik-baik Pak kan. Kita lihat Bu ya, orang-orang baik yang dijaga Allah nih, saya sebut namanya. Misalnya nih, ini yang saya pernah tahu nih, Pak Bismar yang punya pom bensin di Tanjung Uru. Berapa kali perampok mencoba merampok? 3 kali Pak. Tidak pernah lolos, belum pernah berhasil dirampok orang. Itulah kalau Allah menjaga harta itu. Kalau makin banyak kita memberi Pak, otomatis pasti makin banyak menerima. Kita lempar batu ke atas Bu, lebih kencang turunnya ke bawah lagi. Cuman kita banyak yang takut melakukan itu tuh Pak.
Ketika orang perlu, ibu bukan tidak mau minjamkan. Kalau mau minjam emas ada tuh, akan menganiaya orang aja tuh Pak. Orang butuh tidak seberapa tuh emas pula mau dipakai itu Pak kan. Dia cara ngeceknya apa kata saya dulu Pak. Banyak bapak ibu sakit mengeluarkan duit di luar tanggungan BPJS. Itu artinya Pak duit pelit lah tuh yang habis tuh Pak. Pembeli obat tuh. Oh kok berani saya klaim macam itu gitu. Nggak, bapak ibu sendiri aja lah yang merasakan ya. Kalau memang bakhil kita sedekah, kalau memang enggak berarti itu menjadi penghapus dosa. Kemudian Pak, Malik Ibnul Mubarak dari Baihaqi meriwayatkan beserta sanadnya dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi Umar pernah mengucapkan salam kepada seseorang. Pas begitu disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini? Jawaban orang ini Pak, hanya pujian kepada Allah yang bisa aku sampaikan kepadamu. Kata Umar, hebat loh. Itulah yang ingin aku dengar darimu. Jadi kalau ditanya orang tuh Pak, kabar tuh baik terus saja Pak. Pujian kepada Allah yang bisa aku sampaikan. Banyak betul nikmat Allah kepadaku. Ini tarikan pertama baru, Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Tahu saya lagi. Itu aja Bu udah merubah mood kita tuh langsung tuh Pak. Dia kan mengalir Bu. Kalau kita nanya orang-orang sedih itu langsung ke kita Pak. Sedihlah kita ini. Tapi kalau dia bahagia itu langsung nular kepada kita kebahagiaan. Jadi pokok kalau ditanya orang, alhamdulillah, puji kepada Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Betul saya memuji kepada Allah. Nah ini yang saya ceritakan tuh Bu. Pengurus masjid yang menyuntikkan insulin udah banyak tiap hari nyuntik insulin Pak. Berapa tinggi gula itu? Ini tidak akan sembuh Ustaz. Cuman saya nikmati aja. Saya masih dikasih Allah kemampuan belinya, udah syukur saya tuh. Udah syukur saya tuh dikasih Allah kemampuan beli itu. Jadi nengok orang macam itu Pak positif itu kan semangat pula kita jadinya Pak kan. Semangat itu jadinya. Kemudian Bu, ungkapan syukur Utsman bin Affan ketika dia dilaporkan, ini dalam kitab Hilyatul Aulia juz 1 halaman 60 dari Sulaiman bin Musa. Disampaikanlah kepada Utsman bin Affan, ada rombongan orang yang melakukan kejahatan. Mereka itu suka berkumpul-kumpul membuat onar. Datanglah kau ke sana Utsman. Maka datanglah Utsman bin Affan membawa kuda Pak. Sampai di lokasi kejadian rupanya anak-anak itu sudah bubar. Bersyukur Utsman kepada Allah, ya Allah, bersyukur aku tidak menemui mereka. Jadi daripada harus ngobrol ke orang, melarang orang berbuat buruk, biarlah tidak jumpa sama dia. Itulah kata Utsman. Dan saking bersyukurnya dibebaskannya budaknya Pak. Kadang kalau kita sebagai pemimpin tuh bertemu dengan orang berbuat buruk, kadang agak latah mulut kita nih nanti Pak. Ingat Bapak kajian kita sebelumnya, Umar bin Khattab menggerebek orang bermaksiat. Kita masih ingat. Begitu dia menggerebek orang bermaksiat, didengarnya dulu, diintainya, udah positif, diantamnya pintu dari belakang. Tertangkap kau sekarang. Kau sedang bermaksiat kepada Allah. Apa kata orang ini Bu? Aku melakukan satu kemaksiatan, tapi kau melakukan 3 kemaksiatan. Bukankah Allah melarang tidak boleh mengintai-intai keburukan orang? Kau sudah melakukannya. Kan la tahassasu wa la tajassasu. Kau sudah melakukannya. Kau sudah mendengar-dengarkan. Kemudian bukankah dilarang oleh Allah, masukilah pintu rumah orang dari depannya, kau masuk dari belakang. 3 kesalahan. Diakui Umar Bu, aku salah, aku minta maaf, aku tidak jadi menghukum kau, tapi tolong berhenti kau buat buruk nih. Itu Pak diakui Pak. Jadi daripada kadang kita ini kalau bertemu orang buruk bisa dosa yang terjadi Pak. Macam yang kejadian di pantai Padang, di mana itu Pak, yang dia telanjangi perempuan. Di Painan itu, di pantai Pasir Putih itu Bu ya. Bentuknya kan melakukan kebaikan tuh Pak, mencegah kemungkaran, tapi akhirnya melakukan dosa yang lebih besar. Itu maksudnya itu Bu. Dia lebih melakukan dosa besar. Orang diarak, direndam dalam air, ditelanjangi, dipermalukan.
Itu lebih parah lagi itu dosanya. Nah, makanya dalam Islam ini kalau menuduh orang berzina harus ada 4 orang laki-laki yang beriman menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, dan itu tidak mungkin, Pak. Makanya tidak mudah menuduh orang berzina. Makanya berat, Bu, kan? Tidak mungkin pula Pak, begitu ini mengintai panggil orang ke masjid, Pak Imam, ini kita berdua baru carilah Pak RT sama Pak RW. Ada berkelahi lah masalah nengok tuh, Pak. Pak RW setelah ada acara macam ini dia terus yang di atas terus ya, dia ngintip terus, awak bawa anda enak latih Pak RT, Pak. Awak kan jadi saksi juga, nanti dah selesai itu tidak nampak sama saya lagi yang inilah. Itulah kira-kira, tapi itu pandai-pandai saya aja tuh, Pak. Ada kejadian macam itu. Nah, kemudian Pak, yang berikutnya itu Baihaqi meriwayatkan dari sanadnya dari Ali radhiyallahu an. Apa kata Ali? Nikmat itu harus diikuti dengan syukur, karena syukur bertalian dengan nikmat. Antara syukur dan nikmat itu ada ikatan yang tidak mungkin untuk dilepaskan. Makanya kadang orang sering kontroversi, Bu. Banyak jual beli, Bu. Alhamdulillah lah, tak kemana lah pembeli sekarang ini, lengang betul. Berarti kan kontroversi itu, Pak. Mulut mengucapkan alhamdulillah, tapi hati mulut tidak bersyukur sebetulnya. Dia harus bertalian, Bu. Makanya ketika kita melihat orang bersyukur nikmat yang kenapa ditambah itu, dalam dunia nyata itu terbukti, Pak. Sosial eksperimen membuktikan ya, Bu, ya. Jadi ada orang susah, datanglah orang kaya, Pak, langsung mengasih duit 50.000 untuknya. Ini uang 50.000 buat bapak puasa kan, ini untuk berbuka. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak, mudah-mudahan murah rezekinya. Setelah dia kasih, datanglah tim dia, Pak, pura-pura susah. Tim dari orang yang ngasih 50.000 tadi. Pak, mohon maaf, uang saya tadi jatuh, saya butuh ongkos 5.000, Bapak ada enggak? Oh, ada. 5.000 apa cukup? Saya ada uang 50 nih, kita bagi aja. Itu berhasil berarti, Bu, ya. Begitu dia bantu, dia bersyukur, dia menolong orang pula lagi, Pak. Akhirnya datang orang yang pertama kali nolongnya. Bapak ingat sama saya? Ingat. Ini 1 juta buat Bapak. Kan itu jadinya, Pak, kan? Karena dia bertalian, Bu, rasa syukur dia tuh. Jadi menyambung dia jadinya. Ini kadang kita ini kan sering tidak ikhlas mengucapkan syukur tuh. Macam mana, Pak? Murah rezeki anak-anak, alhamdulillah lah, dompet kosong juga, tak ada anak-anak ngasih. Itu kan berarti mengeluh, ada mengeluh situ tuh, Pak, kan? Memang tidak bisa, Bu. Lebih parah lagi di Jepang sebetulnya, Bu. Di Jepang itu ada tradisi membuang orang tua di masa tuanya. Ini sekarang tidak berlaku lagi itu, Pak. Bapak coba searching nanti, budaya Jepang membuang orang tua ke dalam hutan. Itu sekarang dan tidak lagi. Ternyata di Indonesia baru-baru kemarin terjadi, Pak. Dibuangnya orang tuanya di terminal, Bu, sampai nak makan tertidur lah orang tua di situ. Jadi memang tugas kita tuh, Bu, membesarkan anak-anak dengan ikhlas, tapi kita tidak bisa menjamin dia apakah akan berbakti sama kita atau tidak. Jangan teriba-ibati nanti. Jadi yaudah ucap aja syukur alhamdulillah, Pak, kan. Dia berbuat seperti itu, Allah pasti akan memberikan jalan kebahagiaan yang lain lewat kita. Kadang itulah seperti ada di TV sampai berapi-api dia. Saya angkat dia jadi anak, saya masukkan dia sekolah polisi, sampai dia lulus, akhirnya dia ambil semua harta saya. Sampai saya pulang dibilang saya pencuri. Bayangkan tuh, Pak, anak angkat lagi. Itu memang itulah realitanya. Jadi kita ini yang penting ikhlas berbuat baik, bukan berharap untuk dibalas oleh orang yang kita tolong. Pasti Allah akan memberikan pertolongan lewat jalan lain. Kemudian, Pak, apa kata Ibnu Asakir meriwayatkan dari sanadnya dari Abu Darda, apabila aku memasuki malam hari ataupun siang hari, kemudian orang tidak pernah tahu bahwa aku dalam kesulitan, itulah nikmat Allah yang terbesar bagiku. Bisa merahasiakan kesedihan, Pak. Itulah nikmat terbesar bagiku. Itu perkataan Abu Darda.
Sementara kita kan suka Pak memperlihatkan kesusahan kita, kesedihan kita. Ternyata bagi Abu Darda, ini sahabat dekat Rasulullah ini Bu, bahwa kebahagiaan terbesar ketika aku bisa menyembunyikan kesedihanku dari manusia, yang terlihat hanya kebahagiaan. Wah, itu susah memang tuh Pak ya, susah betul tuh Pak. Bayangkanlah kita sedang dalam keadaan susah itu macam mana memperlihatkan kebahagiaan Pak. Itu amalan-amalan khusus tuh Pak, yang bisa melihat itu hanya bisa diamalkan orang tua kepada anaknya. Bapak sedang keadaan lapar, anak dalam keadaan lapar, pasti orang tua berkata, makanlah nak, bapak udah kenyang, padahal bapak lapar. Coba itu dipraktekkan keluar gitu maksudnya Pak. Kalau orang tua ke anak kan bisa macam itu Pak. Dia bisa makan enak-enak Bu, sampai ada orang tua dia makan supaya bahagia anaknya Bu, duduk dia di restoran padahal nak pesan apa-apa Pak. Di video callnya anaknya, ini bapak mau makan, padahal dia tidak ada makan nih Bu. Bapak mau makan. Itu sebentar ya, makanannya udah datang. Pergi dia ke meja orang, boleh saya foto nak makanannya, saya mau ngirim ke anak saya, biar dia lapar, asal anaknya tidak tahu kesedihan dia. Nah banyak orang tua Bu, makanya dibilang orang tua lah yang suka berbohong kepada anak. Bohong maksudnya apa? Biar dia susah, asal anaknya tidak mengetahuinya. Nah cuman ini susah dipraktekkan di luar anak kepada orang tua Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur di dalam keadaan apapun juga, sehingga dengan seperti itu Allah menambahkan kenikmatan, kebahagiaan yang lain ke dalam diri kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.